Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini menindaklanjuti materi kita pada hari Senin kemarin yang gangguan ya. Di sini Miss jelaskan mengulas ulang lagi berdasarkan sifat-sifat dari hidrolisis garam nih. Kan di hidrolisis garam ini ada 4 sifat ya. Dia itu ada asam yang terdiri dari, ketika dia asam, kalau garam bersifat asam berarti dia itu terdiri dari senyawa asam kuat direaksikan dengan basa lemah. Jadi di sini yang dominan adalah asam kuatnya sehingga dia bersifat asam. Nah, sedangkan poin kedua di sini, apabila larutan hidrolisis garam tersebut bersifat basa, berarti dia terdiri dari basa kuat di sini. Ini contohnya ada larutan basa kuat direaksikan dengan asam lemah, sehingga di sini yang dominan kan basa kuat. Jadi sifatnya akan basa. Lanjut di sini. Nah, apabila dia terhidrolisis total. Nah, kalau yang ini tadi dia terhidrolisis sebagian seperti penjelasan saya yang video kemarin. Nah, kalau yang ini kalau dia hidrolisis total berarti dia terdiri dari asam lemah ya. Ingat ya, konsep hidrolisis itu kalau yang lemah dia pasti akan terionisasi dengan air. Yang lemah-lemah saja, sedangkan yang kuat dia tidak terhidrolisis seperti ini. Basa kuat NaOH dia tidak akan terhidrolisis dengan air. Lanjut di sini, kalau yang hidrolisis total dia dapat bersifat 3 kemungkinan. Di sini ya, mungkin direaksikan dengan asam lemah dan basa lemah. Nah, di sini kita harus perhatikan. Di sini dia dapat bersifat netral, asam ataupun basa, tergantung nilai Ka dan juga Kb-nya seperti ini ya. Apabila nilai Ka dan Kb-nya setara atau sama besar, maka dia bersifat netral. Sedangkan kalau Kb-nya lebih dominan dibandingkan Ka, maka dia akan bersifat basa. Sebaliknya pula begitu, jika Ka-nya lebih dominan, maka asam, dia akan bersifat asam. Lanjut, ini ada satu lagi, dia tidak terhidrolisis. Kalau tidak terhidrolisis berarti dia terdiri dari asam dan basa kuat. Contohnya seperti NaCl, natrium klorida. Na ini dari NaOH, dari basa kuat, dan juga Cl ini dari HCl. Sehingga dia tidak akan terhidrolisis dengan air karena dia sudah terhidrolisis sempurna. Jadi tidak usah lagi direaksikan lagi dengan air. Ya, nah apabila nanti dia seperti ini, dia dari larutan sama-sama kuat, maka dia akan bersifat netral. Kalau yang sama lemah tadi dia ada 3 kemungkinan, bisa netral, basa atau lemah. Kalau yang lebih dominan asam, maka dia akan bersifat asam. Kalau dominan basa dia bersifat basa. Oke, lanjut, Miss akan berikan contohnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Misalkan di sini Miss contohkan ya di tugas contoh soal. Ada contoh soal nih, perintahnya tentukanlah sifat larutan garam berikut. Ini sudah dalam bentuk senyawa ya di sini. Dan kita tidak tahu ini bersifat asam atau basa, maka kita analisis terlebih dahulu. Nah, maka dari itu kan Miss kemarin udah kirimin tuh. Nih, kalian harus catat dulu apa itu asam kuat dan apa itu basa kuat. Umumnya yang kita temui pada saat SMA itu adalah ini. Nah, pada golongan basa kuat ini contohnya adalah senyawa-senyawa di golongan 1A dan juga 2A. Ini untuk golongan logam, kecuali H ya pada golongan 1A. Ini contohnya, ini kan ada Li, Na, K, Rb dan Cs. Nah, di sini Li ketika dia bersifat asam maka akan ditambahkan dengan OH. LiOH, NaOH, KOH, RbOH dan CSOH. Sama halnya dengan si asam kuat. Ya, ini muatan negatifnya adalah SO4 dan muatan positifnya adalah H2 karena ini adalah H. Karena asam identik dengan H+ di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada poin pertama yaitu NH4Cl. Kita harus menentukan sifatnya. Kalau kita mencari sifat seperti yang tadi di sini, kita cek dulu dia terdiri dari proses pembuatan asam lemah direaksikan dengan basa lemah atau semacam apa seperti itu. Kita cek di sini. Nah, dari tabel ini kalian lihat adakah yang sama dari komponen ini? Ingat ya, di sini ada NH4 dan Cl. Nah, NH4 di sini kira-kira ada tidak di bagian asam ataupun basa? Tidak ada di sini ya. NH adanya HNO. Tidak ada juga NH, adanya Na di sini. Maka kita simpulkan kalau ini adalah asam bagian yang lemah ya. Nih. Lanjutnya di Cl. Cl di bagian asam ada tidak? Ada nih Cl. HCl ya. H ini kan untuk asam, Cl ini muatan negatifnya. Jadi dapat nih HCl. HCl berarti dia muatan asam kuat. Tulis di sini asam kuat.
asam kuat di sini. Nah, berarti si NH4 ini adalah senyawa basa. Kita tulis di sini Bl atau basa lemah. Nah, di sini ketika kita reaksikan, nah NH4 ini karena dia bersifat basa, berarti akan ditambahkan dengan OH-. Tapi kalau ke belakang kita Lanjutnya, sorry tadi berisik. Lanjut nih, ini ada OH-, berarti dia bersifat basa. Karena ini NH4, maka kita tulis di sini NH4 OH-. Dia basa kan. Nah, karena muatan OH ini sudah negatif, berarti muatan di sini adalah positif. Jadi NH4 plus OH-. Nih ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Di sini ada Cl. Karena dia bersifat asam, maka akan kita tambahkan dengan H+ di sini. Oke, berarti ini Cl. Nah, kalau asam hanya itu di depan. Jadi H plus Cl. Berarti Cl-nya akan bersifat, karena ini positif, maka di sini akan negatif seperti itu. Nah, ingat tadi kalau ada reaksi dari basa lemah dan juga asam kuat, kita cek yang mana yang lebih dominan tuh. Nah, di sini kan kalau kita analogikan nih, ini ada Budi nih, Budi dan juga Ani. Ketika Budi ini orangnya lemah